Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Nah, lalu dikatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku tidak mengatakan sesuai dengan diriku, tetapi aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Artinya, Yesus itu akan menjadi hakim, dan penghakiman yang Yesus lakukan adalah sesuai dengan perintah Tuhannya. Apa yang pernah Yesus katakan kepada kaumnya Bani Israel, itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi bukan perkataan-perkataan Paulus, perkataan Lukas, perkataan Matius yang akan menjadi hakim menyelamatkan manusia, tetapi perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kejadian yang dimaksud merujuk pada peristiwa setelah kebangkitan Yesus pada hari ketiga, di mana para murid terkejut dan ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Teks mencatat mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Dikutip dari Lukas 24 nomor 37, ketakutan saat melihat Yesus menampakkan diri. Nah, datanglah Kristen, datanglah Islam. Ketika orang Kristen mengatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus, misalnya menyembah Yesus, itu sudah bertentangan dengan firman. Makan babi bertentangan, tidak bersunat, ibadah minggu, dan seterusnya, itu sudah bertentangan dengan firman yang Yesus katakan ketika Yesus datang ke atas bumi kepada kaumnya Bani Israel. Artinya bahwa ya, sebagai hakim, dia akan menolak Kristen karena dia tidak pernah menyampaikan firman terkait dengan kekristenan, baik konsep ketuhanan kekristenan, baik konsep kitab sucinya, hari ibadahnya, makanannya, pola keagamaannya. Yesus tidak pernah berfirman tentang itu semua. Maka pantaslah di dalam Matius 7, 22-23, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu, Yesus? Maka aku, Yesus, pada saat itu berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh, ternyata memang Yesus hanya berlandaskan kepada perkataan yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kalangan Bani Israel saja. Begitu, Bang. Apa yang harus diikuti dari ajaran Yesus sebenarnya ini, Pak? Baik, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Di situ Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 27 dia katakan gini, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, artinya firmanku, dan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, pengikutku ke sinagoge. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sujud dalam ibadah, pengikutku sujud dalam ibadah. Ketika aku ibadahnya hari Sabtu, ya ibadahnya hari Sabtu, pengikutku tidak bisa berubah. Karena dia mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu jelas. Nah, di data nomor 21-nya dikatakan bahwa barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, merekalah yang mengasihi aku. Nah, kami melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Kristen tidak sesuai dengan pekerjaan Yesus, tidak sesuai dengan perkataan Yesus, tidak sesuai dengan contoh teladan yang Yesus praktekkan pada saat dia datang.
Sementara perkataannya lah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Ketika umat Islam datang di akhir zaman bertemu Yesus, umat Islam ditanya, Bang Suma, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau hanya mendudukkan aku sebagai rasul? Saya menjawab, kan perkataanmu yang harus menjadi landasan pijakan penghakiman. Yohanes 17 nomor 3, sampaian mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa Elohim satu-satunya Tuhan dan mengenal engkau yang diutus. Ya, itu iman saya. Akhirnya Yesus mengatakan apa? Kamu sudah benar, kamu sudah lurus. Sebaliknya orang Kristen dipanggil, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Kenapa kau menyetarakan aku dengan Elohim? Sementara aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku mengajarkan nyembah Elohim saja dan ikuti saya sebagai rasul. Kenapa Anda yang tidak ikuti? Saya ibadah apa, Anda ibadah apa? Nah, inilah makanya, ya silakan. Maaf ya. Ini hanya bertanya ini Bapak Elohim ini siapa, Bang? Apakah Yahweh atau Allah SWT, Bang? Ya, baik. Karena saya yang ditanya, rujuk. Ya, gimana? Ada perbedaan juga kan, Bang? Oke, baik. Jadi kami beriman kepada para nabi. Di dalam Al-Quran kami dikatakan Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami menyembah kepada sembahan para nabi yang tadi. Di dalam kitabnya Yahudi juga, di situ ada perjanjian kekal Tuhannya Yahudi. Di Kejadian 17 nomor 14, nomor 6, nomor 7, Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau, wahai Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunanmu. Sebagai perjanjian turun-temurun. Perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Jadi apa yang disembah oleh keturunan Nabi Abraham, baik dari Ismail maupun dari Ishak, itu adalah Tuhan yang sama. Mereka mengenalnya dengan gelar-gelar yang berbeda karena satu menggunakan bahasa Ibrani, satu menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi sembahan kami dalam hal ini sembahan para nabi ya sama. Gak ada bedanya. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, Yesaya 5 nomor 16, yang kami singkat dengan SWT atau Subhanahu wa ta'ala. Dia sang hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Yesus mengarahkan menyembah kepada yang maha suci. Nah, sedangkan orang Kristen justru menyembah kepada Yesus. Sebagai hakim, jelas Yesus tahu apa yang harus dilakukan pada zaman itu. Begitu, Bang. Jadi ini dengan adanya di dalam Alkitab yang saya pernah baca, Tuhan menyebutkan namanya Yahweh, Bang. Bukan Allah SWT. Itu gimana itu, Bang? Yahweh itu tidak ada Yahweh. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Yang mempopulerkan sebutan Yahweh itu adalah sekte baru. Orang-orang Kristen yang membuat sekte baru yang bernama Mesianik. Yahweh itu adalah dewa Romawi, Mesir kuno. Yahweh itu adalah dewa Mesir kuno yang bukan laki dan bukan perempuan, tapi dia berada di tengah-tengah. Sedangkan mereka orang-orang Mesianik merujuk kepada Yehova, Yod-Heh-Vav-He, yang orang Yahudi sebutkan Hashem atau Adonai. Nah, Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar kepada dia yang sudah ada dan akan tetap ada, atau yang kekal atau qadim. Itu gelar Tuhan. Gelar Tuhan yang maha kekal. Dialah Tuhan yang maha kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Kami mengenal itu. Kami mengenal Ilah Abraham, Ilah Ismail, Ilah Yakub, Ilah Ishak. Itu yang kami kenal. Begitu, Bung. Ada lagi? Oke ya, Bang. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Bung, sama-sama. Terima kasih. Oke, Saudara Sinasio, semangat siang. Silakan buka kameranya.
Sebentar Bang Juma ya. Ya, Lagi mendung Bang Juma. mendung. Mendung ya, hujan. Oke, sip. Ya Bang. Silakan Bang. Oke. Silakan. Ini bahasa apa? Baru naik aku Bang Juma. Apa ini? Oke. Temanya terkait dengan Yesus Hakim Adil. Oh, Yesus adalah hakim yang adil. Iya, Ya. silakan Bang bernarasi Bang. Ya, itu tema itu sangat benar Bang. Dia memang hakim yang adil. Iya, Jadi apa yang menjadi masalah? iya, Yesus Hakim Adil. Di mana kemudian posisi Kristen pada saat Yesus Hakim Adil? Posisi siapa? Posisi Kristen. Iya, Yesus hakim adil. Sebentar Bang Juma ya. siap. Tanya posisi Kristen di mana gitu maksudnya. Iya, Waduh. Ini pertanyaannya bagus juga nih. iya. Saya belum dengar pertanyaan. Jadi yang saya tahu itu memang kalau Yesus itu memang dia hakim yang adil. Artinya begini, adilnya begini. Kalau salah, dia katakan salah. Kalau benar, dia katakan benar. Itulah namanya hakim yang adil. Gitu. Jadi kalau orang salah terus dibenarkan ataupun sebaliknya, itu namanya hakim yang tidak adil. Itu yang saya pahami Bang Juma. iya. Sebagai hakim, landasan penghakimannya itu kan harus berlandaskan terhadap undang-undang yang ada kan Bang ya? Betul lah Bang. Artinya Oke. kebenaran lah ya. Makanya saya Iya. bilang, kalau salah, dia pasti mengatakan itu salah. Baik, Ya, dan Oke. sebaliknya kalau dia benar, maka dia dikatakan benar. Atau kalau dalam hukum kita, kalau orang salah itu memang harus dihukum. oke, baik. Ya, kalau orang Ya. benar ya dibebaskan. Seperti itu Bang. Baik. Nah, saudara Kristen dalam hal ini akan menghadapi dua masalah besar ketika berbicara mengenai penghakiman. Yang pertama, ternyata Yesus bukan hakim. Artinya Yesus tidak bisa main mata dengan orang Kristen. Karena Yesus mengatakan dengan sendirinya di dalam Yohanes 12 dikatakan bahwa akulah terang dunia. Sebagai terang aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak hidup di dalam kegelapan. Percaya kepadaku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku namun tidak melakukannya, maka aku tidak dapat menjadi hakimnya. Saya ulang lagi, jika ada orang yang menolak perkataanku, tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Saya ulang, kalau ada orang yang menolak perkataanku, tidak melakukan perkataanku, maka aku tidak menjadi hakimnya, aku tidak menjadi pembelanya. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, lalu dikatakan ayat selanjutnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak melakukan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi akhirnya di akhir zaman. Sebab perkataan yang kau dengarkan itu, aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya ada dua hal dahsyat yang harus dihadapi orang Kristen. Yang pertama, Yesus tidak datang sebagai pembela. Kemudian yang kedua, yang menjadi pola penghakimannya adalah firman Elohim, firman Bapa. Firman Bapa yang menjadi kemudian alat untuk menghakimi orang Kristen.
Nah, ketika berbicara mengenai penyaliban, apakah Elohim Bapa yang menginginkan penyaliban? Tidak. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan menyembah Yesus? Tidak. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Bapa Elohim yang menginginkan makan babi? Bukan. Apakah Elohim Bapa menginginkan kemudian makan babi? Bukan. Apakah Elohim Bapa yang menginginkan dia disetarakan dengan Anak dan Roh Kudus? Juga bukan. Maka Kristen jelas akan menjadi bahan blendernya Tuhan di neraka. Karena apa? Karena yang menjadi hakim Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen semua bertentangan dengan apa yang menjadi firman yang Yesus diberi oleh Bapa untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu. Maka Yesus sebagai hakim adil tidak mungkin main mata dengan Kristen. Silakan. Jadi gini Bang Juma, Siap. kalau ada orang mengaku Kristen, ya mengaku pengikut Yesus, tetapi dia tidak menjalankan perintah Yesus itu, maka itu adalah Kristen abal-abal. Ya, Kristen abal-abal. Sekali lagi, kalau namanya pengikut Yesus itu berarti semua harus mengikuti ajarannya. Tidak ada yang ditolak. Kalau ada ajaran yang ditolak oleh namanya pengikutnya, sekali lagi, itu bukan pengikut Yesus yang benar. Pengikut Yesus yang abal-abal. Itu intinya, Bang. Jadi intinya bahwa orang Kristen, ya, orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang mengikuti semua ajaran Yesus. Menaklukkan diri kepada Yesus. Taat tunduk pada Yesus. Itulah Kristen yang sejati. Jadi sekali lagi Bang Juma, kalau ada orang Kristen yang ngaku-ngaku saya Kristen, terus ada ada tanda-tanda salib apa segala macam di dirinya, ada kalung salib, lantas perbuatannya itu tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus, itu bukan Kristen Bang Juma. Ya, itu Kristen abal-abal. Itulah yang dibuang ke neraka. Oke, baik. Gitu. Baik, makasih Bang. Setelah mendengarkan paparan saudara, itu saya sangat lega gitu. Saya lega lah. Intinya lega, oh ternyata saudara Kristen kami tidak akan diungsikan ke neraka. Tetapi ada tetapinya Bang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak menjadi hakim, yang menjadi hakim itu adalah firman Elohim. Nah, saya ingin kejujuran dari saudara. Sebagai seorang Kristiani, rutinitas ritual sebagai Kristiani itu karena mentaati firman Elohim atau mentaati kitab perjanjian baru? Oke, gini Pak Juma ya, ini Alkitab ya. Saya tunjukkan Alkitab saya ya. Ini Alkitab saya Bang Juma ya. Alkitab ini ya, Alkitab ini ya. Ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah yang menjadi pedoman hidup orang Kristen. Ya. Terus yang menjadi tolak ukur penghakiman? Ini di sini semua ada Bang Juma. Enggak, maksud saya kita jangan membias. Yang menjadi tolak ukur penghakiman ucapan Yesus sebelum penyaliban atau tulisan-tulisan orang yang muncul setelah penyaliban. Ya, saya tahu itu arahnya ke Rasul Paulus ya. Oh, bukan. Saya bertanya serius, Bang. Kan Yesus mengatakan, aku datang bukan menjadi hakim, tetapi yang menjadi hakimmu, aku serahkan kepada Bapa. Apa itu? Perkataan Bapakkulah yang menjadi hakimmu. Kalau perkataan Bapa, pertanyaan saya, apakah pernyataan-pernyataan yang muncul sebelum penyaliban atau pernyataan-pernyataan yang muncul setelah penyaliban? Mana yang betul? Lihat pernyataan yang apa dulu Bang Juma? Nah, kan Yesus mengatakan yang menghakimi adalah perkataan yang pernah, yang telah berarti sudah pernah dia ucapkan. Bukan perkataan-perkataan yang akan muncul belakangan.
Tetapi yang menjadi hakim adalah perkataan yang aku terima dari Elohim. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Bukan perkataan-perkataan yang nongol dari belakang, tetapi yang telah hadir, yang telah Yesus sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukan Yesus, aku bukan hakimmu, tetapi hakimmu adalah perkataan yang aku terima dari Elohim. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, saya minta kepada saudara sebagai Kristiani, kitab yang Anda pegang itu, yang mana yang perkataan yang telah diucapkan Yesus, yang mana yang baru akan diucapkan Yesus? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan. Ya, jadi gini ya Bang Bima, sekali lagi ya. Kata Yesus kan begini, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Itu kata Yesus loh. Itu artinya, itu sebelum dia wafat kan, dan sebelum dia naik, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka sudah mendengarnya. Maka itulah yang menjadi hakim. Ya, kata-kata Yesus sebelum dia wafat itu yang mengajarkan kepada murid-murid, itulah yang menjadi hakim yang adil, Bang Juma. Ya, hakim yang adil itu segala firman yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, itulah yang menjadi hakim. Sehingga itulah pedoman hidup orang Kristen, yaitu. Oke, baik. Yang menjadi hakim ini firman Elohim atau perkataan-perkataan Lukas dan kawan-kawan? Ya, oke, Bang Juma. Jadi sekali lagi, Yesus mengatakan, segala firman yang telah kau berikan kepadaku. Artinya dari yang memberikan firman itu siapa? Bapa kan? Iya. Terus sudah saya sampaikan kepada mereka dan mereka sudah menerimanya. Ya, bukan baru mau ditulis. Bukan baru mau diselidiki. Ya, mohon maaf. Saat itulah murid-muridnya menulis kata-kata Yesus itu. Saat kapan itu, Bang? Loh, saat dia ngomong itu. Loh, kitab Anda ditulis itu paling cepat itu tahun 48. Ya, itu kan kanonnya Pak Bang Juma. Bukan, jadi, itu pada saat penulisannya. Penulisannya di tahun itu. Penulisannya itu ya. Penulisannya itu, atau mungkin saya mungkin lebih istilahnya itu manuskrip atau apa gitu ya, manuskrip. Nggak, memang mereka menulis di tahun itu, melakukan penyelidikan. Iya, menulis ada di zaman beberapa. Yesus. Kalau Lukas memang Lukas yang menulis dia berdasarkan penyelidikan. Tapi penyelidikannya itu bukan sembarangan. Lukas nulis di tahun 60-an sama seperti dia Matius. Berdasarkan penyelidikan. Tapi kalau Yohanes, Matius, Markus, itu apa yang disampaikan, apa yang diomongkan oleh Yesus, itulah yang mereka tulis. Oh, enggak. Gitu. Penulis Yohanes menulis kesaksian-kesaksian orang juga, Bang. Anda bisa baca di Yohanes 21. Ya. Ada beberapa kesaksian orang dituliskan oleh Yohanes. Oke, kembali kepada tema. Kata-kata Yesus sendiri yang kembali kepada tema kita. Kembali kepada tema kita. Ya. Yang menjadi penghakiman bukan Yesus ya. Yang menjadi hakim bukan Yesus ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu Iya, saya ngerti. Bukan Yesus yang menjadi hakim kan? Iya dong. Nah, ini Harus ini salah. Ini mungkin kelirunya di situ, Bang Juma. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan, Bang. Ya, ketika gini Bang Juma. Ketika Yesus berkata begini, jangan membunuh. Apakah itu bukan Yesus? Itu perintah dari Elohim, Pak, untuk ia sampaikan. Tapi kan yang berkata itu kan Yesus toh. Lah, benar, makanya saya katakan Yesus itu bukan hakim, tapi yang menjadi hakim itu adalah perkataan Elohim. Kan, toh? Perkataan Elohim. Ya. Berarti bukan Yesusnya. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 47, barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Nah, benar no. Melainkan untuk menyelamatkan.
cara saya menyelamatkan adalah menyampaikan firman dari Elohim. Siapa yang mentaati perkataan Elohim, itulah yang selamat. Iya, Betul? betul abangku. Makanya kan Yesus bilang segala firman dari Allah, dari Bapa, ya, yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Itulah yang menjadi baik. hakim. Baik, ada nggak firman Elohim? Ada nggak firman Elohim agar Yesus disalib? Nah, kalau firman saya belum ketemu ayatnya Nggak ada. itu. Padahal itu yang mendasar dalam iman Kristen. Oke, nggak Ya, ada. bagaimana? Ada nggak firman Elohim agar manusia menyembah, mengilahkan, mentuhankan Yesus? Ada nggak firman Elohim? Firman Elohim, firman Bapa Iya. maksudnya. Ya. Iya. Ada nggak firman Bapa Ya. agar yang disampaikan Yesus agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak? Ya. Oke. Di Yohanes lah, di waktu Yohanes membaptis Yesus, ya toh, Elohim berkata, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya Ya, lah dikasihi. aku berkenan. Kan begitu. Toh? Perintah menyembahnya mana? Ada. Itu dia bilang, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Perintah menyembahnya mana? Itu perintahnya abangku. Kok perintah menyembah itu mengasihi, artinya jangan kau bunuh, jangan kau bantah. Aku mengasihi lo, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah apa yang dikatakan. Iya kan begitu? Iya. Jangan kau bunuh, jangan kau salib, jangan kau tampar, jangan kau ludahi, jangan kau siksa, jangan kau tombak. Itu maksudnya. Iya. Iya. Jadi yang pertama tidak ada perintah, tidak ada perintah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga perintah dari Elohim untuk menyembah Yesus. Secara khusus pada Yohanes 12 nomor 47 Yesus berkata, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Nabi Isa alaihi salam akan menjadi saksi terhadap ahli kitab di hari kiamat mengenai kebenaran risalahnya yang murni. Islam sepakat bahwa dalam masa hidupnya di bumi, Nabi Isa alaihi salam tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan masuk surga atau nerakanya seseorang atas kemauan sendiri, melainkan sebagai pemberi petunjuk. Namun, Islam menekankan bahwa otoritas penghakiman terakhir tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Isa alaihi salam adalah saksi kunci atas perbuatan manusia di hadapannya. Yang ketiga, ada nggak perintah Elohim untuk jangan bersunat? Jangan bersunat. Jadi Kan ya aku nggak menjadi hakimnya, Pak. Yesus mengatakan aku nggak menjadi hakim. Yang menjadi hakim adalah firman Elohim, firman Bapa. ya, Nah, yang ada dia nggak Bapak- sampaikan tuh. Ada nggak Bapak? Iya, yang dia sampaikan. Ada nggak Bapak menyampaikan firman kepada Yesus agar pengikutnya jangan bersunat? Kayaknya tidak ada Bang Jumi. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak kemudian firman Elohim yang disampaikan oleh Yesus agar orang makan babi? Kayaknya tidak ada juga. Tidak ada juga. Ada nggak firman Elohim yang disampaikan oleh Yesus agar orang ibadah hari Minggu? Kalau itu juga kayaknya tidak ada juga. Tidak ada. Oke, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saat Yesus turun menjadi hakim dan pola penghakimannya adalah firman Tuhan yang ia sampaikan, kira-kira Kristen ke neraka atau ke surga, Pak? Nah, itu. Jadi gini Bang Jumaya, apa yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Iya, itu udah selesai tadi itu, Bang. Sekarang Ya, sudah sudah. di final. Artinya- Ketika Yesus menjadi hakim, apakah Kristen endingnya neraka apa surga? Itu udah sampai di situ kita. Dengar dulu. Apa Jangan lagi? ke neraka dulu. Saya sebelum ke situ, apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah berasal dari Bapa. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama dengan perkataan Bapa itu sendiri. Ya kan sudah sampai di sana tadi. Iya, Udah sudah. sampai di sana kita. Artinya ketika Bang Juma bertanya,
ada nggak perintah Elohim untuk Iya. tidak boleh tidak boleh makan? Anda mengatakan nggak ada. Itu tidak boleh membunuh, kan begitu toh? Itu ada. Anda kok. mengatakan nggak ada. Kan, Nggak ada. kan sudah ada, Yesus sudah menyampaikan bahwa tidak Kan boleh nggak ada. membunuh. Nggak ada. Makanya kita sudah sampai di ending. Pada saat Yesus turun menjadi hakim, di mana pula penghakimannya dia nggak main mata dengan Kristen, tetapi dia tetap meneguhkan perkataan Elohim yang ia sampaikan. Sebab di data 50-nya dikatakan apa? Sebab aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas itu. Nah, Itu ketika jelas, ketemu Bang. ketika Kristen ketemu dengan Yesus di penghakiman tersebut, di mana polanya adalah firman Bapa, Kristen ini endingnya surga apa neraka? Jadi gini loh Bang Juma. Iya, jadi gimana? Gimana? Dengar dulu. Ketika Yesus berkata jangan membunuh, itu kan perkataan Allah. Bapak, Iya. Kan Iya, sudah toh. selesai kita. ya sudah selesai. Kalau Bang Ya, terus Juma bertanya, kita mana masuk ke perintah ending. Elohim? Ya, yang saya bingung begini Bang Juma. Yang saya bingung Iya. itu pertanyaan Bang Juma, mana perintah Elohim untuk tidak boleh membunuh? Padahal itu sudah disampaikan oleh Yesus. Ya itu kan Bang Juma firman kan Tuhan. bertanya, Bang Juma kan minta toh, mana perintah Elohim Untuk membunuh supaya Yesus. tidak boleh berzina? Iya, untuk membunuh Kan Yesus. semua Ada itu enggak? kan sudah disampaikan oleh Yesus. Iya, Lalu maka dari itu. Lah kenapa jadi Bang Juma pura-pura bingung? tanya mana perintah Elohim gitu loh? Ya kan Anda mempraktekkan sebagai seorang Kristiani, menyembah Yesus, menyembah salib, menerima salib, ibadah Enggak, minggu, enggak. makan babi, tidak bersunat. Maka pola ini yang saya tanyakan kepada Abang. Ada Enggak. enggak ketika Yesus ketemu dengan Anda pada hari penghakiman, Anda bisa lolos dari penghakiman itu ke neraka apa ke surga? Finalnya di situ. Ya, Aku finalnya. tanya Anda ibadah, tapi ujung-ujungnya di finalnya, endingnya Anda ke neraka. Maksudnya jadi gini Bang Juma, sekali lagi ya, kalau Bang Juma bertanya mana perintah Elohim supaya tidak boleh berzina, Loh, kok jadi kesana? mana perintah Elohim supaya tidak boleh membunuh, padahal itu sudah disampaikan oleh Yesus. Penghakimannya nanti itulah Iya. kata-kata Tuhan Bapa yang akan menjadi polanya. Nah, Kristen pada endingnya menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, ibadah minggu, Natalan. Pertanyaannya, adakah rutinitas yang kalian lakukan ini berasal dari firman Tuhan yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya? Ada apa enggak ada? Ada Bang Juma. Coba Anda tunjukkan di mana Elohim mengajarkan untuk membunuh Yesus. Di mana itu? Ayo. Kalau Bang Juma bertanya Elohim memerintahkan iblis untuk membunuh Yesus, tidak ada Bang Juma. Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak Ingat ada. loh, Berarti sabar, yang sabar. membunuh Yesus bukanlah orang Kristen, bukanlah Oke, pengikutnya. Oh, bagus, Ingat loh. bagus. Iya. Berarti penyaliban itu bukan keinginan Elohim. Penyaliban untuk membunuh Yesus kan? Iya, berarti bukan rencana Elohim membunuh Yesus. Ya, rencana untuk membinasakan Yesus itu adalah rencana iblis. Berarti yang tergantung di dinding Anda sekarang ini itu adalah simbol rencana iblis. Simbol yang ini ya Bang Juma, yang Iya. saya pakai ini Simbol rencana iblis. Ya, dengar dulu. Simbol salib ini yang saya bawa ini, yang saya pakai ini adalah ada dua maknanya Bang Juma. Simbol perjuangan dan simbol kemenangan. Tidak ada simbol perjuangan dan kemenangan di situ. Kalau simbol kemenangan harusnya batu nisan. Karena dia keluar dari kubur. Ya ini Jangan menurut Bang salib. Juma. Saudaraku, Yesus tidak bangkit di atas salib. Yesus bangkit di kuburan. Maka simbol kemenangan Anda itu harusnya batu nisan, bukan salib. Oke. Salib itu Oke. simbol kematian. Salib itu simbol kutuk. Ya, betul Bang Juma. Nah, Jadi gini, makanya saya ambil salib. Bentar. Saya harus ambil salib. Ya.
biar Bang Juma tahu ya, ini salib. Iya, silakan. Ini salib Alamak. ya. Ini salib. Salib ini melambangkan perjuangan, penderitaan atau usaha dengan melambangkan kemenangan atau kesuksesan. Kemenangan apa yang ada di situ, Pak? Itu kemenangan dengar iblis. dengar dulu. Kalau kemenangan iblis, yes. Ya, kalau Bang Juma merendahkan hati untuk mendengar penjelasan saya akan jelaskan, Bang Juma. Silakan. Jadi siapa manusia di dunia ini tiba-tiba sukses? Ada nggak? Maksudnya apa ini? Saya mau tanya, ada nggak manusia di dunia ini tiba-tiba sukses? Apa hubungannya coba tema kita ini, Bang? Artinya sebelum Bang Juma sukses, Bang Juma kan harus berjuang dulu tuh, melalui semua usaha rintangan. Salib itu bukan perjuangan. Salib Itulah salib. Ada. Itulah salib yang harus orang Kristen pikul setiap hari. Oh. Artinya apa? Dengar dulu Bang Juma, jangan ketawa. Salib itu gantian. Salib itu perjuangan Enggak, saya iblis. belum tuntas. Salib belum itu tuntas. keberhasilan iblis. Iya, keberhasilan dengar dulu. Belum tuntas saya Bang Juma. Setelah itu nanti Bang Juma boleh bantah, enggak apa-apa. Silakan. Jadi saya ambil contoh tadi. Tidak ada manusia di dunia ini tiba-tiba sukses. Dia harus berjuang, melewati segala tantangan, penderitaan, bahkan pengorbanan. Itulah salib sesungguhnya bagi orang Kristen. Yes. Ya. Setelah, Iya, saya dengar dulu. Setelah itu, ketika Salesius melewati semua tantangan, rintangan, dan pengorbanan itu, maka saya menang. Saya sukses. Ya, silakan Itulah aja. salib. Ya, Itulah salib. Kok salah? Itulah salib, Bang Juma. Saya menang. Iblis yang Saya menang. menang. Karena saya Iblis sudah yang menang. Sekarang saya sudah melewati. begini. Nah, sekarang Saudara. kembali ke sini, Bang Juma. Kembali ke Yesus ya. Ya, Yesus dia sudah setia menerima segala pengorbanan, segala siksaan, segala penderitaan. Dia sudah menerima itu semua. Dia sudah lewati itu. Makanya pada hari ketiga dia bangkit. Ya, harusnya dia kuburan bangkit. yang jadi simbol. Akhirnya disitulah dia menang. Aduh. Iblis kalah. Oke, baik. Coba. Iblis kalah. Paham ya Bang? Siapa yang mau Yesus disalib? Itu kan orang-orang Farisi itu yang mau. Iblis kan? Iblis kan? Orang-orang jahat kan. Berarti ketika Yesus disalib itu kemenangan untuk siapa? Ini pada mulanya ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Saya ulang lagi. Orang Farisi. Saya ulang lagi. Orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Saya ulang lagi. Sorai. Saya ulang lagi, Bang. Nggak usah dikte Iya, saya, nggak usah Anda mendoktrin saya. Betul. Nggak usah. Sekarang ketika iblis berkongko-kongko dengan orang-orang kafir terhadap Yesus, ingin menyalib, dan ternyata terjadi penyaliban, maka yang sukses meraih kemenangan di situ siapa? Ya, bagus pertanyaannya. Siapa? Pertanyaannya bagus. Jadi Siapa? yang sukses menyalibkan Yesus itu adalah iblis. Iblis. Berarti salib itu lambang kemenangan untuk siapa? Ya. Yesus tidak mau melawan, dia menerima semua. Berarti salib itu adalah simbol kemenangan untuk siapa? Lambang penderitaan. Salib itu lambang kemenangan untuk Yesus, siapa? Ya, Iya, itu Yesus yang menderita. mati. Yang menderita Yesus, yang menang siapa? Yang menderita wafat di Yang salib menderita Yesus, yang menang siapa? Sampai disalib dia wafat. Yang menang. Menderita Yesus, Bang. Yang menang siapa? Iya, ketika itu kan orang-orang Farisi bersorak-sorak. Yang menang siapa? Pada saat Yesus berhasil disalib, yang menang siapa? Iblis. Ya, saya tanya, Oke. saya jawab. Saya jawab. Berarti, sabar, saya simpulkan. Berarti salib itu adalah simbol kemenangan iblis. Kalau 10 detik. Kalau Silakan.
orang Kristen juga ikut-ikutan mengatakan bahwa salib adalah simbol kemenangan, berarti iblis dan Kristen satu kubu, satu tim. Dah selesai. Ayo. Oke, mantap Bang. Itu fakta, itu real. Ya, jadi gini Bang Juma, saya jelaskan ya. Ketika iblis atau orang Farisi berhasil menyalibkan Yesus, ya toh, dan dia sampai mati di kayu salib ini, orang Farisi bersorak-sorai. Mereka kira mereka menang, ya toh, dikira mereka menang. Ternyata di-prank bahwa Yesus bangkit lagi. Mereka kecewa. Mereka menang apa enggak, Bang? Nah, kalau kalau saya Anda tanya, orang Farisi itu menang apa kalah? menang untuk menyalibkan. Enggak, saya tanya ketika Yesus bangkit dari ketika alam Yesus maut, bangkit. Oke, apakah orang Farisi menang? Oke, ketika Yesus bangkit, Enggak jawab dulu, apakah orang Farisi menang? menang dong, menang. Loh, wong dia bangkit kok naik ke surga dia. Kemenangannya di mana, Bang? Dengarkan makanya. Kemenangannya orang Farisi dan boleh saya bicara? Silakan. Kemenangan iblis pada saat Yesus bangkit adalah berhasil menggiring manusia untuk meninggalkan menyembah Elohim menuju kepada makhluk yang bangkit dari kubur. Itu kemenangan iblis. Orang-orang meninggalkan menyembah Elohim yang maha suci, beralih kepada sembahan yang keluar dari kubur. Itu kemenangan gilang gemilang yang dialami oleh iblis terhadap keturunan Adam. Kemenangan. Maka kalau Anda mengatakan salib adalah kemenangan, saya katakan yes, kemenangan bagi iblis dan konco-konconya. Makanya kalian itu sabar. Kita gampang mendeteksi itu, Bang. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga adalah kemenangan, maka orang Kristen akan menjadikan nisan Yesus sebagai bentuk kemenangan, bukan salib. Karena pada saat Yesus disalib, itu adalah kemenangan bagi iblis. Kenapa enggak batu nisan yang menjadi simbol agama kalian sebagai kemenangan dari kematian? Mantap. Kenapa harus salib? Bang Juma. Sedangkan Yesus tidak pernah bangkit dari salib. Yesus tidak pernah hidup di salib, tapi Yesus hidupnya dari kubur. Harusnya kalau kalian itu adalah orang yang benar dan Yesus bangkit itu adalah sebuah kebenaran kemenangan, maka Kristen menjadikan batu nisan sebagai simbol agama. Gereja rubuhkan tubuhnya yang salib, ganti batu nisan di situ. Silakan. Mantap Bang Juma. Mantap. Harus begitu dong. Harus begitu. Iya, mantap. Bagus juga cara pikirnya Bang Juma. Jadi gini. Oh iya dong. Nggak apa-apa. Kalau Bang Juma punya berpikiran seperti itu, nggak apa-apa. Tapi gini Bang Juma ya, bagi orang Kristen ya, bagi orang Kristen tidak seperti itu pemahamannya. Ya, orang Kristen itu pemahamannya tidak seperti itu. Pemahamannya apa? Jadi lambang salib ini itu tadi saya sudah jelaskan ada dua, lambang penderitaan dan lambang kemenangan. Ya, ini salib. Karena apa? Sebelum Yesus dikuburkan, ini disalib dia pertamanya. Kalau tidak disalib, tidak mati disalibkan, dia tidak mungkin dikubur. Itu makanya salib ini adalah lambang penderitaan dan lambang kemenangan bagi orang Kristen. Terima kasih. Ya, Terima kasih. bagi orang Kristen. Ya. Oke. Jadi inilah lambang kemenangan, penderitaan dan kemenangan bagi orang Kristen. 10 detik bagi saya. Silakan. Baik. Jadi saudara-saudara muslimku yang Anda dibawa, hari ini kita mendengarkan bahwa salib itu adalah kemenangan iblis dan kemenangan orang-orang Kristen. No. Salah, Bang Juma salah. Saya ulang lagi kalau begitu. Saya ulang lagi kalau begitu. Itu Bang Juma salah. Keberhasilan menyalib Yesus itu kemenangan bagi iblis atau bukan? Saya sudah mengatakan ketika Yesus wafat disalib, orang-orang Farisi sudah bersorak-sorai. Iya, kemenangan bagi iblis atau bukan? Dengar dulu, dengar dulu. Karena mereka sudah mengira Yesus sudah kalah, Yesus sudah mati. Kemenangan bagi iblis, penyaliban itu dulu. kemenangan bagi iblis itu bukan?
ternyata Yesus pada hari ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Itu batu nisan, Pak. Itu batu nisan. Dia Yang saya tanya, mengalahkan maut. penyaliban Makanya dia itu naik ke surga. kemenangan bagi iblis atau bukan? Jadi iblis ini diprank, Bang Juma. Nggak ada Dikira urusan, mereka sudah nggak ada menang. urusan. Misi Nggak, iblis, iya. misi iblis, sabar. Misi iblis adalah membunuh, menyalib Yesus. Berhasil. Betul memang, Itu betul. kemenangan nggak untuk iblis itu? Loh, kan mereka sudah menyatakan di sini tuh, sudah Kemenangan, disalibkan Yesus. kemenangan atau bukan Sudah bagi iblis? terlaksana kan? Kemenangan bagi iblis atau bukan? Loh, dia belum menang. Dia belum karena dia kan- Kemenangan atau bukan? Jujur. Jujur. Jadi saya sudah mengatakan ketika Yesus wafat di kayu salib ini, mereka sudah bersorak-sorai. Iya, kemenangan bagi iblis atau bukan? Mereka bersorak-sorai kan? Kemenangan bagi Artinya- iblis atau bukan? Artinya mereka kira mereka sudah menang. Ternyata Ya, tidak. berarti kemenangan bagi iblis adalah Paham menyalib nggak? Yesus. Mereka kira Enggak ada iblis sudah urusan menang. itu, Bang. Enggak ada urusan. Itu urusan. Cita-cita mereka adalah melanggar firman Tuhan. 1. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Ketika iblis berhasil membunuh orang benar, itu kemenangan untuk iblis atau tidak? Mereka kira mereka sudah menang. Mulai. Itu mereka kemenangan. kira dengar dulu. Mereka kira mereka sudah menang karena Oke. Yesus sudah wafat di kayu salib. Oke, terus kalahnya Tetapi pada hari iblis, detik-detik kalahnya terakhir, iblis di mana? detik-detik terakhir, Iya. hari yang ketiga, Iya. ternyata mereka kalah. Kalahnya di mana? Yesus menang, bangkit. Menangnya di mana? Menangnya di mana? Dia bangkit dari antara orang mati. Kekalahan orang iblis ini apa? Mereka menang nggak ketika Yesus bangkit? Apakah iblis menang? Menang. Loh, oh dia sudah bangkit kok. Menang, Bang, menang. Enggak, Iblis enggak. itu sekarang begini. Apakah iblis ingin manusia menyembah Tuhan atau tidak? Oh, kalau iblis itu kan iblis tuh dia punya keinginan supaya manusia itu menyembah iblis kan. Sekarang ketika orang menyembah Yesus, Nah, siapa yang menang di situ? Ayo. Siapa yang menang di sana? Ketika Bang Juma orang-orang menyembah tadi. Yesus, ya, siapa yang menang? Bang Juma tadi mengatakan iblis berkeinginan supaya manusia menyembah iblis kan? Yes. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ketika orang-orang menyembah Yesus, yang menang siapa di sana? Siapa yang Ya, menang? Yesus lah. Di mana Yesus mau disembah? Bagus. Bukankah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Sekarang ketika orang-orang Kristen menyembah Yesus, siapa yang menang? Elohim. Di mana Elohim minta agar manusia menyembah Yesus? Tidak Ya. ada. Di mana Oke. Yesus minta agar orang menyembah Yesus? Tidak ada. Tapi ketika iblis ingin disembah dalam nama Yesus, ada enggak? Ada enggak iblis mau disembah dalam nama Yesus? Ada enggak? Ada. Sekarang gini, Kata Bang siapa? Juma. Kata Ya. Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Iblis datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jedar. Berarti ketika banyak orang menyembah Yesus, yang menang adalah iblis. Bagus pemahamannya. Jadi gini Bang Juma, tadi berangkatnya dari sini tadi pertanyaan Bang Juma, keinginan iblis itu supaya manusia ini menyembah iblis. Yes. Apakah menang mereka? Ketika manusia ini semuanya menyembah Yesus, apakah iblis menang? Menang dong. Semua manusia menyembah Yesus. Iya, Kalau dia menang iblisnya. menang, ya dengar dulu. Kalau iblis menang, berarti semua manusia menyembah iblis. Itu namanya
Kalau Menang dia. kalau Tuhan yang menang, maka salah. Kagak Bang Juma mengatakan keinginan iblis supaya manusia menyembah iblis. Yes. Tapi karena Yesus menang, akhirnya manusia menyembah Yesus. Oke, baik. Berarti kan Yesus menang. Oke, Yesus menang. Oke, tolak ukurnya Nah, kalah nggak Tolak- iblis? menang. Kalau dia menang, maka semua manusia ini akan menyembah iblis. Oke, baik. Saya sudah ikuti sama Oke, Anda. iya, Sekarang- clear situ ya. Iya, sekarang tolak Clear. ukurnya. Sekarang tolak Clearnya kan ukurnya. tuh. Sabar dulu, Bos. Tolak ukurnya Bapak Elohim. Bapak Elohim mau nggak agar manusia menyembah Yesus? Itu dulu. Itu dulu, Bang. Abang cuma. Jadi semua yang diajarkan oleh Yesus kepada manusia itu berasal dari Bapa, berasal Nah, dari sekarang atas. sekarang di mana Berasal dari Bapak? atas. Oke, sekarang di mana Bapak mau agar manusia menyembah Yesus? Ya, dia bilang Gimana? begini. Ah. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Menyembah. lah aku berkenan. Menyembah, Bang. Di mana Elohim itu. mau agar manusia menyembah Yesus? Sembahlah dia katanya. Di mana tertulis? Ayo. Di mana? Di mana? Hanya iblis yang mau disembah dalam nama Yesus. Tidak ada Bang Juma. Kata siapa? Bang Juma, Yesus. Bang Juma. Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, makanya itu Abang Juma. Jadi itu pesan yang paling fundamental Yesus kepada murid-muridnya. Agar waspada kepada iblis. Benar, Kepada benar, iblis. benar. Kepada Benar. iblis. Benar. Yang datang memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Banyak orang yang mengatakan, oh saya percaya Yesus, tapi perbuatannya seperti iblis. Saya tanya, iblis menurut Yesus datang memakai nama siapa? Dia memakai atas nama Yesus kan? Bagus sekali. Silakan. Bagus sekali. Anda Bagus. jelaskan, Itu Anda. betul. Ayo. Itu betul. Hah. Sekarang pencipta langit dan bumi bernama Yod-Heh-Vav-He, Elohim atau bernama Yesus? Ada dua misi. Yang pertama, untuk pengalihan tauhid. Iblis dianggap berhasil jika simbol salib menyebabkan manusia beralih dari menyembah Allah menjadi menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Misi kedua yaitu untuk doktrin penembusan dosa. Dari sudut pandang ini, iblis dalam tanda kutip menang. Ketika manusia percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus hanya dengan mempercayai penyaliban. Sehingga mereka mungkin lalai dalam menjaga amal perbuatan dan tanggung jawab pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Masih mau Aduh. lanjut? Kok kemana-mana Bang Juma? Saya minta saudara, kalau Anda menggunakan Ya, akal artinya- sehat, ini yang menggelantung di dinding Anda, harusnya Anda masukkan ke kartun mulai sekarang. Itu bukanlah lambang kemenangan Yesus. Ini Bang Juma ya, ini lambang. Jangan penderitaan perlihatkan dan- itu. Jangan Ya, perlihatkan ini. itu. Itu adalah lambang kemenangan iblis. Lambang Ini kemenangan lambang iblis. kemenangan orang Kristen. Bagus, bersama dengan iblis. Ya. Udah. Ini lambang. Semuanya udah selesai. Dan semua Sudah selesai. kalau Bang Juma pergi atau bertamu di rumahnya orang Kristen, Iya, aku ini pasti melihat ada lambang kemenangan iblis, betul. Ini Lambang ada. kemenangan iblis dalam rumahnya. Ini lambang Lambang kemenangan iblis. Lambang kemenangan iblis. Kalau dikatakan, dengar Bang, 10 detik. Kalau dikatakan salib itu lambang kemenangan Yesus, maka apa kata Yesus? Salibkanlah aku, iblis nggak mau menyalib. Salibkan aku, iblis nggak mau. Salibkan aku, iblis nggak mau. Tapi ternyata disalib, kemenangan Yesus bagi Yesus. Ya. Tetapi ternyata yang menginginkan penyaliban adalah iblis, maka salib adalah kemenangan bagi iblis. Ya. Bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan juga adalah kemenangan bagi iblis. Kenapa? Setelah makhluk yang dikutuk Elohim ini keluar dari tanah, manusia menyembah dia, meninggalkan menyembah kepada Elohim.
menuju kepada sembahan baru bernama Yesus. Makanya di Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Clear? Clear memang itu benar. Ya, clear. Oke. Baik. Benar. Baik bang, baik bang. Saya Alkitab hargai. yang mengatakan begitu. Artinya begini, Bang Siap. Juma. Baik. Adinda 5 Dio menit atau ya, 5 siapapun menit. di bawah naik dulu. Ya, Saya mau ibadah. 5 menit ya Bang Juma ya. Oke, baik. Clear. Silakan. Apa yang Bang Juma sampaikan itu benar. Karena Yes. banyak orang yang mengatasnamakan Yesus, tapi dia Yes. itu bukan pengikut Yesus. Itulah iblis Yes. itu. Ya, Tetap. banyak orang yang mengaku, oh saya anak buahnya Yesus atau saya muridnya Ya. Yesus, tetapi perbuatannya menghina, membunuh, Oke. mencuri, Oke. itulah yang Nah, iblis namanya. sekarang Itu jujur iblis. saja. Siapa yang Jujur itu saya bernubuat? sudah jujur, Bang Juma sudah Siapa yang menjelaskan, Bang. bernubuat? Siapa bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Ayo. Saya tidak menyebut Islam atau Kristen. Ya, Orang yang Terbukti. dengar, kalau Bang Gimana itu Juma orang mengatakan bermujizat pakai Islam nama apa Yesus? Kristen, itu salah Bang Juma. Salah, Anda salah total di Adinda. situ. Ya, Adik-adikku di bawah, Ya. tolong gantikan saya sebagai Ya, Bang mau Juma, ya. ibadah. Iya, Ya. makasih. jadi oke, silakan beribadah Bang Juma ya. Ya, nanti ada Ah. yang menggantikan Jadi- saya sementara, Bang. Gak Ya, usah kemana-mana. sekali lagi Bang Juma ya. Siap. Kalau Anda mengatakan yang apa tadi itu atas nama iblis apa Kristen atau Islam, itu salah Bang Juma. Silakan jangan abangku, memantikan silakan. Salah Silakan. total itu ya. Jangan berapologet seperti itu, jangan, nggak boleh. Silakan abang. Silakan, Karena siapa kami, lagi yang mau naik? Bang Karena Juma kami- sudah KO itu. karena kami menemukan di muka bumi ini yang menyembah Yesus hanya Kristen, Bang. Ya. Jadi KO gitu ya. Bang Juma, siapa lagi yang berilmu naik? Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Ya kita nggak tahu karena nggak dibahas oleh Bapak di situ. Ya, menyelamatkan dengan cara menerima Elohim satu-satunya Tuhan dan menerima dia sebagai rasul. Ini ayatnya itu Bang sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17. Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nggak ada rasul di situ, Bang. Utus itu apa dalam bahasa Arabnya? Kami nggak pakai bahasa Arab, Bang. Ya, rasul. Rasul itu apa artinya? Ya itu mah bahasa Abang, orang Arab. Ya, rasul artinya itu. Ya wes, terserah Abang. Ya, berarti Yesus rasul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai rasul. Selesai. Nah, Ya itu Arab. nah, kan Anda menggunakan kata rasul juga di dalam kitab kalian. Ngambil dari Al-Quran, kan begitu. Jadi, untuk mendapatkan hidup. Lalu dari mana kata rasul ada di Bible? Oke, bukan ngambil dari Al-Quran, itu biar Lalu dari mana? Kalau bukan dari dari Quran. bahasa Arab. BTW kita setuju nggak Bang? Bahasa itu bukan milik suatu negara apapun. Bahasa Ya, itu untuk tapi Tuhan berfirman menggunakan bahasa tertentu. Itu Anda harus akui. Jadi ketika Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kitab Anda dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa ada kata rasul di dalam? Makanya kita balik lagi Bang, itulah misi misionaris atau para penginjil tadi. Gak mungkin lah dia pakai bagus. bahasa Yunani Bang ke orang Indonesia. Bagus. Anda Gak sudah mungkin dia akui pakai ternyata. bahasa apostolex, verkrismet, nggak tahu lah. Oke, Ya, baik. namanya orang Indonesia. Untuk mempermudah. Kembali kepada tema kita. Ketika Kristen bertemu dengan Yesus dan menemukan Kristen menyembah dirinya, sedangkan yang menjadi pola penghakiman adalah firman yang dia terima dari Bapaknya. Kristen ini kemana? Surga apa neraka? Sebenarnya aku nggak dapat poinnya Bang pertanyaan Abang ini ya. Kan yang menjadi hakimnya nanti adalah perkataan-perkataan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Mengajarkan untuk menyembah dirinya nggak ada. Nggak ada. Ada Dia nggak dari Yesus dia sendiri ya, dia tapi Iya. mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan baik. Dia nggak Oke, ngajarin. ada nggak? Oke,
Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya, mengajarkan orang lain untuk makan babi? Nggak ada lah bang, ya Nggak ada. ampun. Ibadah Minggu, Nggak ada, Natalan, nggak ada. jangan bersunat, Jangan bersunat, nggak ada, ke gereja. nggak ada. Lalu apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Semua yang Kristen lakukan adalah semua yang bertentangan dengan perintah Bapa. Bagaimana mau selamat Kristen ini? Lalu apa yang kami percayai? Ya kami percayai ajaran dia. Ajaran Mana ajaran dia yang tadi Anda mingguan, Anda menyembah dia, tidak bersunat, makan babi, Natalan, mingguan. Mana ajaran dia yang Anda lakukan, yang mana? berdasarkan yang abang bilang tadi, kenapa kalian ke gereja, kenapa kalian Natalan, tanggal 25, kenapa Paskah dan lain sebagainya, itu artinya tanda menghormati bang. Enggak, ini Menghormati kan terhadap manusia yang dilakukan. Yaitu tentang misalnya nih, kenapa bang merayakan 17 Agustus? Kan nggak ada urusan. Nah bukan itu, ini kan itu memperingati gitu. Itulah hati pada orang yang percaya kepadanya. Cara penyembahan kami. ini berbicara mengenai penghakiman. Pada saat kita dihakimi, Anda dihakimi, ya berdasarkan firman, bukan berdasarkan dengan keinginan-keinginan kalian, tetapi berdasarkan firman yang Yesus sampaikan, dan firman itu adalah hidup kekal. Makanya Yesus menyampaikan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan Bapa untuk ia sampaikan. Nah ternyata Kristen melakukan rutinitas kekristenan, tidak ada perintah Bapa seperti itu. Apa yang Bapa perintahkan, kuduskan hari Sabtu, sunat, itu perjanjian kekal, jangan makan babi, kemudian sujud dalam beribadah, menyatakan diri yang tiada Tuhan selain dirinya. Semua dilanggar oleh orang Kristen. Jadi bagaimana Kristen mau selamat? Kristen apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Tak ada. Semua firman yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel dilanggar seluruhnya. Jadi apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Pada saat Kami penghakiman. percaya ajaran Yesus itu kami lakukan. Kalau ajaran Yesus yang Anda lakukan, Anda tidak menjadi Kristen. Hah? Ya, Kenapa itu. bang bilang begitu? Tadi Anda sudah menguraikan mingguan, Natalan, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, bukan ajaran Yesus. Kok masih bingung? Itu ajaran-ajaran yang tanggal 25 Paskah menyembah makan segala macam itu bukan ya, jangan bedain ya. Makan babi segala macam itu bedain. Yang kami bikin kayak merayakan hari itu bang, itu tanda kami memberikan penghormatan atau memperingati gitu. Biar kami nggak lupa gitu, siapa sih penyelamat kami gitu. Kok Makanya kita juga apa? Yesus memperingati itu menyelamatkan apa, Agustus Bang? juga, untuk kita tahu siapa yang menjadi pahlawan Indonesia ketika kita dijajah itu. Enggak, maksudnya Yesus menyelamatkan Kristen itu di mananya? Kok jadi Yesus penyelamat Kristen? Maksudnya apa ini? Mana ada pernah Yesus menyelamatkan Kristen? Kalian yang mengklaim, tapi Yesus justru mengusir kalian. Di mana Yesus menyelamatkan Kristen, coba? Dalil mana yang Anda gunakan? Yesus menyelamatkan Kristen. Yang ada Yesus mengusir Kristen ke Kan neraka. orang Itu yang percaya betul. kepadanya bang, bukan dibilangnya Kristen. Kalau Yesus- percaya kepadanya, Yesus bukan kalau menyelamatkan orang Kristen, Yesus yang percaya kepadanya. Kalau Orang-orang yang percaya percaya kepadanya. kalau percaya kepadanya, melakukan segala pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ada nggak Yesus melakukan makan babi, tidak bersunat, mingguan, menyembah Yesus, Natalan? Ada nggak? Ya nggak mungkin lah Yesus memperingati dirinya sendiri ya. Ya itu yang saya balikan tadi ya Nah, Pak. Itu itulah cara kami yang- menghormati dia. Bentar. Katanya percaya. Bentar. Itu cara kami menghormati Yesus tadi. Sedangkan untuk ajarannya kami juga ikutin ajaran dia. Nggak kami hilangkan. Dengan cara kami memperingati dia nggak kami hilangkan satupun ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang kasih itu, tentang Untuk kasih lagi. Paling cuma kasih itu doang. Tapi seluruh pernyataan-pernyataan yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel tidak ada yang kalian lakukan. Contoh, apa yang nggak kami lakukan. sunat. Ya, Kalian sunat?
Sunat nggak bersunat bukan arti kamu akan diselamatkan. Kata siapa? Yesus di Matius 5 nomor 19 mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Tapi barang siapa yang melanggar satupun dari hukum Taurat itu yang ada sekitar ratusan aturan itu, satupun dia satupun dia salah, itu batal semua dan ulang dari awal. Kata siapa? Itulah memang hukum Taurat itu, Bang. Iya, kata siapa? Itu kan kata pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus, bentar Bang ya. Gini, Yesus itu dia diutus, yang artinya diutus dan mengikuti ajaran-ajaran hukum Taurat. Ketika dia disalib, itu hukum yang Taurat tadi, hukum-hukum lama itu dihapus oleh dia melalui Siapa? penyaliban tadi. Tunggu dulu. Siapa yang menginginkan penyaliban? Loncat-loncat Bang, jadi nggak mana. Ya, Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus di atas salib membatalkan Torah. Itu fitnah. Nah, di mana Yesus mengatakan itu bahwa dia datang untuk membatalkan Taurat? Dia malah mengatakan di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat itu garis bawah itu Bang. Jangan kau menyangka aku yang artinya Yesus menghilangkan hukum Taurat ketika dia ada di bumi. Itu garis besarnya. Ya, terus kenapa dihilangkan? Ya melalui penyaliban itu dia menghapus semua. Kata siapa? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesusnya mengatakan aku membatalkan Taurat dengan salib? Yang mengatakan itu adalah Paulus, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Paulus yang membatalkan, bukan Yesus. Kan sudah aku bilang tadi Bang, abang garis bawahi. Aku datang ke sini bukan untuk membatalkan, yang artinya aku. Nah, pertanyaanku lagi, kalau memang abang harusnya setuju dengan itu, mana Yesus bilang kalian ikutin itu hukum Taurat? Lalu dia sebutin. Baca Matius 23 nomor 3. Lalu baca pengakuannya juga di dalam pengajarannya dia Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Lengkap itu di situ. Matius berapa? Matius berapa? Matius 23. Matius 23 ayat nomor 1 nomor 2. Benar. Biar fair, ada nggak dia menyuruh juga kan? Matius 23 nomor 1 dan 2 ya? Iya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu berarti Paulus Yesus mengajarkan kemudian untuk mempraktekkan, untuk melakukan hukum Taurat. Jangan ikuti orang Farisi. Orang Farisi hanya berkata tapi tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, tapi dengarkan segala apa yang dikatakan itu. Apa yang dikatakan? Ya, lakukan hukum Taurat. Begitu juga ketika Yesus ditanya, "Guru, apa dan bagaimana cara kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Aku boleh minta tolong sama abang tentang ajaran Paulus, katanya meniadakan hukum Taurat itu, biar ku bisa biar singkat gitu daripada ku cari-cari. Ayat berapa itu Bang? Iya. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 terbang ya. Efesus 2 nomor 15. Biar ada ininya. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu kita kan dia kan sedang bicara kepada orang-orang murid-muridnya dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini kan bangsa-bangsa Yahudi, Bang. Nah, itu kan dia memang mengikuti ajaran atau menggenapi semua ajaran-ajaran bangsa Yahudi ketika dia ada di situ.
tidak meniadakannya. Tetapi ketika hubungan dari antara Efesus 2 ayat 15 ini tadi, makanya dengan matinya dia itu, dia membatalkan hukum Taurat itu. Kata siapa? Paulus kan? Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Iya, dia itu maksudnya Bang, dengan cara dia itu membilang kepada dirinya, dia enggak menghapus atau enggak mengikuti hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Yahudi itu, dia enggak. Tetapi ketika dia sudah mati untuk menebus hukum itu dan sudah digenapinya, satu pun enggak ditolaknya, makanya di situ kami percaya juga. Ya, di mana Yesus membatalkan Taurat dengan cara disalib? Siapa yang mengajarkan itu? Kan Paulus yang mengajarkan itu, bukan Yesus. Sementara Yesus ajarannya berbeda. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Barang siapa loh? Tidak boleh, kata Yesus. Aku juga nggak bisa jawab itu Bang, cuman satu jawaban dari aku, memang dia ketika ngomong dari situ untuk orang-orang Yahudi dan Farisi. Tapi ketika dia sudah mau diangkat ke surga, dia memberikan kepada murid-muridnya satu perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku, berarti bukan cuma bangsa-bangsa Yahudi saja. Sehingga ketika kami orang bangsa Indonesia ini mengikuti ajaran Yesus, kami nggak akan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Masalahnya itu di situ. Lalu mana Yesus kalau bukan itu Yesus? Ya, Yesus terangkat ke langit. Sebelum penangkapan Yesusnya sudah di langit. Waduh. Ya, itu kata Yesus sendiri, bukan kata saya. Jauh kan? Cerita dari mana ini Bang? Aduh. Jadi coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Anda kan beragama selama ini cuma doktrin dogma, bukan karena proses belajar. boleh. Yohanes berapa? 13 nomor 1. Oh, Yohanes 13 ayat 1. Yes. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, sebelum Paskah Yesus sudah tahu, bahwa sudah tiba saatnya dia beralih dari dunia ke mana? Kepada Bapa. Sebelum Paskah kan? Ya, sebelum Paskah. Nah, sebelum Paskah, bukan dari dunia ke dunia orang mati, tapi dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah itu sudah tiba saatnya Yesus harus ke Bapa sebelum Paskah. Berarti yang keluar dari kubur ini dalam memperingati Paskah kalian ini itu siapa? Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Bentar. Atau Lukas 22. Silakan. Bentar. Ketika dia bilang kayak gitu, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus dan lain sebagainya. Pokoknya dia bercerita kepada murid-muridnya. Dan ketika itu bagaimana cara murid-muridnya masih tahu itu masih Yesus? Dia di situ kan di Matius 13 tadi itu kan dia membasuh kaki murid-muridnya gitu. Sampai dibilangnya akulah guru dan Tuhan, memang betul perkataanmu. Kalau itu, lalu sampai ada kejadian ketika dia udah bilang di situ, aku akan pergi ke tempat Bapa. Bagaimana? Jadi siapa yang berbicara sehingga ibunya si Maria pun nggak tahu ini masih Yesus atau enggak? Nah, detik penangkapan disitulah Yesus pergi. Nah. Tadi abang bilang di ayat 13 ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Bukan iya, kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan Yesus terjadi penangkapan. Nah, hari Jumat itulah kemudian Yesus terangkat. Jadi yang disalib bukan Yesus, yang ditangkap bukan Yesus. Mari kita buktikan. Yang ditangkap bukan Yesus. Berani nggak kita buktikan? Boleh. Aku ngakak kali semua.
Iya, kamu saudara ini belajar cuma doktrin gereja soalnya. Cerita-ceritanya mana? Coba lagi bang. Nah, tadi yang Anda pahami Yohanes 13 itu apa? Yesus terangkat ke langit ke Bapa sebelum apa? Dia artinya yang saya pahami di ayat 1 ini bang, artinya dia memang tahu, bukan berarti dia langsung pergi naik ke atas langsung menghilang. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Betul, memang dia sudah tahu pemikirannya, saatnya sudah tiba. Tapi nggak mungkin langsung dia ketika dibilang saatnya sudah tiba, nggak gitu. Soalnya dia membasuh kaki murid-muridnya setelah itu. Jadi siapa yang membasuh kaki murid-muridnya ketika dia sudah surga? Baik, kita buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Di Lukas 22, ketika ada penangkapan terjadi terhadap dirinya, apa yang dikatakan oleh imam-imam di situ? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Ayat berapa itu bang? 22. Lukas 22. Ya, ayat di data nomor 67. Ya, silakan. Ayat 67 katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Bentar, 66. Itu paragraf baru soalnya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi. Nah itu kan udah dari sini kan udah mencerna yang Matius 13 tadi bang, harusnya abang. Yohanes 13 ini yang ditangkap ini sudah ditangkap, ini orang ini sudah ditangkap. Dan harusnya dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan iman-iman kepala ahli-ahli Taurat dan segala macam yang menolak Yesus, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Kata mereka, orang-orang Farisi itu, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami orang Farisi. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Terus? Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jika aku bertanya, kamu nggak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ya, dari mulutnya sendiri. Berarti itu Yesus lagi ngomong tuh. Ada nggak oknum ini mengaku aku Mesias? Kata, sekalipun aku katakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ya kan itu udah dijawabnya bang. Sekalipun dia ngomong aku Mesias, kamu nggak akan percaya aku Mesias. Nah, jadi kalau begitu, jadi menurut Anda, jadi menurut saudara orang-orang itu menangkap Yesus karena tidak percaya itu Yesus atau percaya itu Yesus? Orang-orang ini, bang, tolong, orang Farisi ini nggak percaya Yesus, nggak percaya ajarannya, karena mereka itu Enggak, bukan ajarannya. Yang di sidang ini mereka percaya Yesus atau tidak percaya? Kalau ini yang di sidang Yesus. Yang di sidang ini Yesus, mereka nanya Mesias. Iya, apakah kamu ini Mesias atau bukan? Apakah mereka percaya atau tidak percaya? Ya tentunya itu adalah Yesus. Mereka nggak percaya. Terus kenapa disalib kalau tidak percaya? Dalam pandangan mayoritas teologi Islam, berdasarkan surat An-Nisa ayat 157, Yesus tidak disalibkan dan tidak dibunuh, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya kepadanya. Dalam Yudaisme juga tidak mengakui Yesus sebagai Mesias atau anak Tuhan, sehingga peristiwa penyaliban dilihat sebagai peristiwa sejarah politik atau sejarah agama biasa pada masa Romawi, bukan rencana penembusan dari Elohim. Kalau mereka tidak percaya kalau yang mereka tangkap ini Yesus, kenapa disalib? Justru mereka percaya bahwa yang mereka tangkap ini adalah Mesias, makanya mereka salib. Benar tidak? Dengar bang, Mesias itu adalah sang juru selamat bang ya. Nah Yesus ini dia mengaku adalah sang Mesias itu. Di mana dia mengaku? Di mana dia mengaku di sini bahwa dia Mesias? Dia membawa ajaran-ajaran itu bang.
Kalau Yesus yang asli betul, memang dia Mesias. Tapi yang di sidang ini, apakah dia mengaku Mesias? Lalu ketika dia ditangkap, apakah itu bukan Yesus lagi? Kan dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi yang duduk di depan mahkamah ini siapa? Yang duduk di mahkamah ini siapa? Mana perkataannya tadi, sorry bang? Kata mereka Ayo. semua kalau begitu, engkau itu kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Dan kalaupun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini bukan Yesus. Kau tidak akan percaya, kau akan tetap menyalibkan aku. Tetap Iya. saja kau tidak percaya. Kau Orang tetap Farisi. menganggap aku Yesus, padahal aku ini bukan Yesus. Padahal dia sudah bilang, coba di data nomor 69-nya. Jadi dia bukan mengaku dia Yesus di situ. Coba 69 baca. Baca 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Di mana itu? Duduk di mana dia? Mulai sekarang duduk di mana si Yesus ini? Mulai anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Itu di mana? Di mana itu? Di mana? Di mana itu? Ayo, di mana? Sabar. Di mana? Ayo, di mana? Inilah akibatnya kalau cuman doktrin dogma gereja. Sekarang orang yang disidang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di langit sebelah kanan Tuhan. Yang kau salib ini benar-benar bukan Yesus, tapi walaupun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Jedar. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Itulah yang dikatakan Al-Quran saya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Orang lain yang disalib, bukan Yesusnya. Dia itu Yesus sudah duduk di atas. Di mana? Lalu siapa itu? Bukan Yesus menurut abang? Ngapa dia tahu Yesus sudah duduk di atas? Lah, dia sendiri yang mengatakannya bukan Yesus kok. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Lalu yang di sini siapa? Yang di depan Orang sidang? yang dikutuk, orang yang dikutuk Elohim. Dia yang dia tahu pantas. Yesus sudah ada di surga. Yes, dia tahu karena dia yang dipakai untuk menggantikan Yesus. Makanya yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim, bukan Yesus. Yesus orang dikasihi, yang dikutuk ini orang yang disalib. Makanya di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Nah sekarang siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menyerahkan orang benar Yesus untuk dibunuh? Yudas. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas. Siapa yang iblis menurut Yesus? Yudas. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang makan uang suap, yang mengkhianati orang benar, yang menyerahkan orang benar untuk disalib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin membunuh Yesus, tetapi Allah kemudian menyelamatkan Yesus. Yang dibunuh adalah salah satu dari mereka yang mengkhianat, yang makan uang suap. Itu real fakta. Makanya orang Yahudi meludahi kalian, karena sebenarnya yang mereka salib itu bukan Yesus, bukan Isa. Yang mereka salib adalah orang yang mengkhianati Yesus. Itulah yang disalib. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, apa kata Yesus? Orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan kepada mereka orang jahat satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya tidak ada satupun murid Yesus, tidak ada keluarga Yesus, emaknya sekalipun tidak pernah menunggu detik-detik keluarnya Yesus dari kubur. Oke, dia dapat ilham dari Tuhan ini bang. Kayaknya. Iya, Dapat silakan. ilham dari Tuhan ini. Ketika dia Silakan. bilang, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, mana tadi itu ya, mulai sekarang anak manusia, artinya dia sedang ketika ada di sidang agama, itu artinya bukan artinya detik itu juga bang. Mulai sekarang itu artinya setelah dia disalibkan, itu makanya dia akan duduk di surga nanti ketika itu. Karena dia tahu di penghakiman ketika selesai sidang agama ini, dia bakalan disalib gitu.
Dan sesuai dengan abang yang bilang tadi, siapa yang menerima suap, bagaimana Yesus yang sudah diserahkan ke situ, ya Yudas kan udah tahu lah Yesus itu gimana perawakannya, gimana sifat aslinya. Tentu Yudas sudah tahu dan dia menyerahkan Yesus. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus menghilang gitu dan digantikan oleh seorang yang terkutuk, yang kata abang bilang. Seharusnya di situ logika kita main di situ. Dan ketika juga orang-orang Yahudi, Simon Petrus yang menyangkal ketika Yesus itu ditanya apakah kamu murid Yesus, seharusnya itu Simon Petrus nggak usah datang ke sana, soalnya bukan Yesus yang sedang disalib tersebut, Ya, kan melainkan memang orang yang terkutuk yang udah diganti. murid-murid Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus. Tidak ada Ya, murid betul. Yesus. Sebelum Tidak ada murid Yesus menunggu Yesus bangkit, malah tidak percaya terhadap kebangkitan. Ya sabar, kita baca di Lukas itu tadi, Bang. Ini lagi di sidang, di depan sidang agama orang-orang Farisi tadi yang abang bilang mulai sekarang, berarti di titik ini udah di sana dia. Berarti orang yang gantikan pada saat dia ngomong itu Yesus itu udah di surga, berarti aku ini adalah SpongeBob. Berarti ya, seharusnya Simon Petrus dan murid-muridnya nggak usah lagi datang ke penyaliban gitu. Langsung aja biarin aja dia tewas. Tapi Ya, mereka kan memang malah begitu. datang ke sana. Kan memang Mereka begitu. malah datang ke sana. Mereka datang ke tempat penyaliban itu dan orang Farisi mana? atau Yahudi di situ bertanya kepadanya, "Hei, bukankah kamu apa?" Sampai dia menyangkal 3 kali itu, Bang. Iya, karena memang yang dilihat itu bukan gurunya, makanya dia sangkal. Ya, maksudnya aku pula harusnya kita main logika kita di situ, Bang. Iya, kenapa dia menyangkal? Karena itu bukan gurunya. Harusnya logika Anda main. Kau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya memang, karena Yesus sudah tahu aku diganti. Dan kau akan menyangkalku, karena memang yang kau lihat itu bukan aku. Di box itu, nak, di box itu tempat parfum. Ya Allah. Loh, kenapa jadi Anda menertawakan diri Anda? Sekarang kesimpulannya begini. Sekarang kesimpulannya begini. Orang-orang Kristen sedunia menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Kasihan anak ini. Anjir. Orang-orang sedunia Bisa pula membenarkan gitu ya, karena mengapa Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali itu karena memang betul bukan Yesus. Loh, kan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku. Coba Anda baca Matius 23 nomor 39. Boleh Anda baca? Sebenarnya udah terjawab gitu loh, Bang. Yang aku bilang tadi, aku dapat ilham dari Tuhan gitu. Coba baca Matius 23 nomor logika kita 39. gitu. Kenapa mereka harusnya kan udah dicemooh, udah ditendang, udah dipaku tangannya sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa mereka masih beramai-ramai nengok Yesus yang ngaku Mesias itu tetap disalib gitu? Harusnya udah masuk logika kita di situ juga, dan murid-muridnya juga udah pada berdatangan ke sana semua ramai. Mana dalilnya? Kalau muridnya percaya kalau gurunya yang disalib, mana Logika saja dalilnya? itu, Bang. Jangan pakai logika, nggak boleh pakai logika, harus pakai akal dalil. Kalau cuman logika, Anda jadi Kristen. Sekarang Yesus mengatakan di Matius 23:39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa itu maksudnya? Kau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang dilihat oleh mereka itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Ayo. Sebenarnya kalau di luar abang memang menelan ayat-ayat Alkitab ini secara mentah-mentah mungkin ya bisa. Ya memang karena sekarang begini, yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Jawab dulu. Gimana? Yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus, Iblis lah. iblis. Sekarang yang berjuang ke seluruh dunia untuk orang percaya Yesus disalib itu siapa? Maksudnya harusnya apa yang ku jawab itu? Sekarang kan Anda tahu bahwa yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Betul? Betul. Betul kan? Nah, sekarang orang Kristen mau Yesus disalib atau mau Yesus tidak disalib? Orang Kristen itu setelah kematian Yesus itu adanya. Iya, sekarang yang menerima hadiah penyaliban itu siapa? Dari iblis. Hadiah. Itu bukan hadiah dong. Lalu apa? Lalu apa? Apa yang kalian inginkan dari penyaliban ini? Apa? Ya nggak tahu itu ya. Lu. Sekarang jadi bingung.
Anda sudah menjawab yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Nah, Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, apa keuntungan bagi Kristen? iblis berhasil menyalibkan Yesus. Apa keuntungan bagi Kristen? Ketika dia Keuntungannya- berhasil menyalib Kristus. Ya, apa keuntungan bagi? Dosa-dosa kami diselamatkan dari Nah, dosa. berarti iblis berhasil menjanjikan keselamatan kepada kalian dengan menyalib Yesus, betul? Salah. Nah, di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Loh, aku bilang salah kok. Ya salah, berarti Tuhan dong yang menjanjikan keselamatan kalau bukan iblis. Rencana iblis itu, dengar dulu Bang ya, biar Ah. tapi ya. Rencana iblis Silakan. itu memang Membunuh dia, Yesus. memang dia kan di pertama itu kan biar iblis itu apa namanya? Mencobai Yesus gitu. Sembahlah aku terakhirnya, nyala engkau gitu kan dan sebagainya. Dan sehingga ketika dia menurut dia rencana dia untuk menyalibkan Yesus itu berhasil, padahal dalam perencanaan itu ya apa Bapak di situ memakai rencana iblis tersebut untuk Hai, cara iblis memanipulasi. Di mana Bapak Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Dalilnya? nggak ada. Enggak ada. Terus dari mana Anda berbicara Tuhan menggunakan rencana iblis itu untuk menyelamatkan Kristen? Dari mana dasar Anda ngomong gitu? Apa dasarnya? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, mana dalilnya Tuhan membenarkan orang yang bersalah dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya? Abang ini loncat pertanyaannya itu kemana-mana. Maksudnya itu kita lagi bahas Yesus, tapi mana tentang Tuhan keselamatan. Elohim. Ingat tadi kita membawa Yohanes 12 harus berdasarkan penghakiman itu Tuhan Elohim, perkataan Tuhan Elohim. Tuhan Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Betul? Betul. Siapa yang mendapatkan keselamatan dengan melanggar firman Tuhan? Orang yang membunuh Yesus itu dia nggak percaya kepada Allah Bapa. Iya, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mendapatkan kematian Yesus itu? Yaitu Yesus membuktikan keselamatan itu ada padanya. Iya, sekarang siapa yang mengatakan kepada Anda Yesus menyelamatkan dengan cara dia dibunuh? Mungkin itu peragu Bang ya. Oke, Boleh gantian kita bertanya Bang? boleh. Silakan. Boleh ya. Ini bukan menghujat Bang, memang logika saja. Aku boleh bertanya ya. Silakan, silakan. Islam ini ada pada abad ke-7 Masehi, abad ke-7, sedangkan kisah-kisah Yesus ini, Matius, Markus, Lukas ini udah ada diberitakan pada abad pertama gitu ya. Kristen itu udah ada di abad pertama. Lalu kenapa kitab-kitab kita ini, kenapa sebagian besarnya itu sama gitu, mirip? Oke, baik, saya ceritakan kepada saudara. Ketika berbicara tentang penyaliban, dalam ajaran agama Islam, penyaliban itu terjadi karena adanya pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Jadi yang pertama, di zaman abad pertama itu Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nabi Isa dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya. Ketika Bani Israel kemudian ingin membunuh, ingin menyalibkan pencipta langit dan bumi, menyelamatkan Nabi Isa. Nah, informasi ini disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, karena Tuhan maha melihat, Tuhan maha menyaksikan. Tuhan yang maha melihat menyaksikan itu menyampaikan di abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Jadi informasi yang datang kepada Nabi Muhammad adalah informasi yang akurat dari langit, tidak melakukan penelitian. Sedangkan Bible itu tidak ditulis berdasarkan pewahyuan,
Bible Perjanjian Baru itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Isa dengan kaumnya, dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu penulisnya menuliskannya dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena kitab-kitab itu akan dipersembahkan untuk kekaisaran Roma, untuk kekaisaran Yunani, untuk orang penguasa pada saat itu. Maka Isa dituliskan dengan nama Isus. Jadi terkait Al-Quranul Karim datang belakangan, tapi yang menjadi informan di sana, sumber informasi di sana adalah pencipta langit dan bumi yang menjadi sumber informasinya. Sedangkan Bible yang datang duluan, sumber informasinya itu adalah kesaksian orang-orang yang tidak dikenal. Jadi kalau ada kesamaan yang Anda temukan, itu karena pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang tragedi itu, dan yang dituliskan Bible itu adalah kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau ada kesamaan, wajar ada kesamaan. Karena menceritakan tragedi yang sama dengan sumber yang berbeda. Silakan. Ya, itu tadi pertanyaanku Bang ya. Ketika Abang bilang itu ilhamnya langsung daripada Allah kepada Nabi Muhammad, seharusnya dong bisa membenarkan Alkitab kami ini memang betul adanya isinya. Karena sebagian besarnya memang sama gitu. Tidak bisa dibenarkan karena kitab Anda itu bukan wahyu. Kitab Anda itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, dikumpulkan. Bahkan Abang, Allah Tuhannya Abang itu ya. Maaf kalau kita bilang Allah itu sesuai dengan yang dia perintahkan, dan itu udah ada duluan gitu. Udah duluan ada gitu Alkitab yang kami bukukan gitu di abad pertama. Kitab Anda itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Ya, betul. Nah, berarti ada kemungkinan salah nggak kalau penelitian? Is okay apapun itu. Tetapi ada kemungkinan nggak salah? Tapi kenapa harus ngikut gitu kitabnya? Maksudnya itu kan kayak udah duluan kami misalnya kan, udah tertulis lah catatannya itu, tapi isinya pun hampir sebesarnya itu sama gitu. Kan saya sudah bilang, yang diceritakan dari dua kitab ini adalah tragedi yang sama, oknum yang sama, peristiwa yang sama, tempat yang sama, kisah yang sama, tetapi sumber berita berbeda, sehingga ada ketidaksamaan dan ada kesamaan. Ya, sekarang itu kan menurut Abang aja itu diberitakan oleh Allah sendiri, sedangkan yang Kristen itu berdasarkan sumber penelitian. Lalu Nabi penelitian, logika kita kok bisa mereka membukukan kitab itu, yang bahkan ada kitab yang akan mengikuti isi ini. Nah, sekarang Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Dari Allah kata Bang kan. Iya, berarti akurat pemberiannya karena dari yang maha menyaksikan, yang menyaksikan itulah yang mewahyukan. Secara tidak langsung Abang bilang karena isinya pun sama dan diikuti. Bible Anda dituliskan berdasarkan dari hasil penyelidikan, penelitian dari orang-orang yang tidak dikenali. Oke. Kenapa? Saya setuju, cuman kan yang kupertanyakan kan kami duluan gitu loh, sehingga secara tidak langsung Al-Quran ini pun membenarkan Alkitab itu memang betul adanya. Kalau menurut Abang memang hasil penelitian dan segalanya, tapi secara tidak langsung isi daripada kitab kami itu pun benar jadinya. Apanya yang benar di Bible? Apanya yang benar di Bible? Orang Kristen aja, orang Kristen aja, maaf nih, orang Kristen aja mati-matian untuk membenarkan Bible. Mereka meluruskan arah cerita dengan cara mengoreksi, merevisi setiap saat kitabnya. Bagaimana mau dikatakan benar? Itu kan hasil penyelidikan orang-orang yang ada pada saat itu tentang peristiwa. Nah, kalau ada kesamaan, karena memang menceritakan hal yang sama. Iya. Kalau ada ketidaksamaan, ya kembali kepada akal. Ini yang ditulis berdasarkan saksi yang maha hidup. Ini dituliskan dari kesaksian orang-orang. Ya kami lebih pilih yang logikanya yang maha hidup. Kita pakai logika kita. Time lapse-nya Kristen itu udah ada di abad pertama gitu. Sedangkan Muslim ke abad 600 setelahnya. Oke, baik. Sekarang begini. Anda baca kitab Anda 2 Petrus 2.
Nomor satu, sebagaimana di tengah-tengahmu dulu tampil nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Kitab Anda berasal dari mana? Abad pertama. Masa kami harus percaya kepada pengajaran palsu meskipun dia datang di abad pertama? Dan Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu abad pertama, penyesatnya di abad pertama. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba pada di alis serigala buas. Lah, yang dimaksud di sini siapa? Orang yang datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus dan mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Itulah sumber tulisan Bible. Bagaimana kami mau percaya? Sumber tulisan Bible itu diambil dari orang-orang pertama, Abang setuju? Bukan orang-orang pertama, kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Apalagi mereka menulis puluhan tahun setelah kejadian. Puluhan tahun setelah kejadian. Ribuan tahun. Sekarang tahun 2000 yang kejadian Bukan. Tahun Penulisnya seperti Lukas menuliskan di atas tahun 60. Matius tahun 60. Paulus menulis di tahun 48. Yohanes menulis di tahun 90-an ke atas. Lalu bagaimana caranya kita mau percaya Yesus kejadiannya sekian, tetapi buku itu dikumpulkan berdasarkan kesaksian-kesaksian? Apakah yang bersaksi di tahun 33 ini menghafal kesaksiannya sehingga nanti ketemu di tahun 60, 70, 80, 90 dengan penulis, lalu mereka memberikan kesaksian begini loh, begini loh, begini. Mereka penghafal rupanya. Iya, kami percaya para rasul-rasul dan nabi ini diberikan ilham gitu. Kalau ilham kenapa melakukan penelitian? Bukan, mereka nggak melakukan penelitian. Mereka itu dikasih tahu kalau ayat-ayat itu enggak, yang melakukan penelitian ini kan yang menulis Alkitab, sedangkan yang Matius, Markus dan Lukas ini mereka diberikan ilham, catatlah kejadian-kejadian pada waktu itu ketika Yesus datang gitu. Di mana itu tertulis? Catatlah itu di mana? Lukas melakukan penelitian, Markus melakukan jiplak, salinan, kemudian Matius, Yohanes juga melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian. Paulus menerima 13 kitabnya itu dari makhluk asing, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Wahyu ditulis di Pulau Patmos antara tahun 90, ada yang mengatakan sampai tahun 110. Siapa yang datang ke Pulau Patmos? Makanya kitab saudara itu direvisi, diperbaiki, dikoreksi setiap saat. Kalau ada dirasa ini agak lain, ini dirubah lagi, agak lain diperbaiki lagi. Ini perlu ditambal lagi. Seperti itu adanya. Jadi kalau kitab Abang itu langsung dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kemudian melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti Taurat, tidak mengerti Injil, tidak mengerti bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Suryani, bahasa Yunani, tidak ngerti. Tiba-tiba informasi datang kepadanya dan dia kemudian menghafalkan, menyampaikan, mengajarkan kurang lebih daripada 23 tahun. Oke, logikanya di sini kitab itu sorry ya, saya bukan menghina ya. Logikanya di sini berarti kitab Al-Qur'an ini adalah dibicarakan oleh satu orang yang bernama Muhammad saja, sedangkan di Alkitab kami itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada zaman itu yang memberitakan kejadian yang hampir mirip semua gitu, tentang Yesus, kematian Yesus, tentang orang-orang Farisi itu hampir mirip semua gitu kesaksian mereka. Sedangkan itu cuma satu orang saja. Oke, saudara, sekiranya Khairil Anwar atau Tatang Sutarma hidup di zaman itu dan menulis juga, kalian juga jadikan kitab suci bukunya. Nabi Muhammad, Nabi Musa sendiri memiliki kitab. Tidak ada 2 orang, 3 orang. Nabi Daud sendiri, Salomo sendiri, Yeremia sendiri, Daniel sendiri, Saul sendiri, enggak ada. Cuman di kitabmu banyak orang. Kenapa? Karena mereka adalah pewarta atau wartawan pengumpul berita-berita yang mereka kemudian tuliskan. Ingat, bukan cuma 4 orang yang penulis pada saat itu. Banyak penulis, tapi ditolak oleh gereja tulisan mereka. Karena tidak sesuai dengan ajaran
Roma Yunani. Yang sesuai dengan Roma Yunani mereka pakai. Makanya ada disebut kitab kanon, ada disebut kitab apokrifa yang disembunyikan, jangan dipakai. Seperti Filipus, Thomas, Barnabas tidak dipakai karena tidak sesuai dengan amanat gereja. Lalu saya pun ingin bertanya, sehingga saya pun ingin bertanya-tanya, kenapa kita harus percaya omongan satu orang tersebut gitu, atas nama Nabi Muhammad? Kenapa harus saya percaya gitu Al-Quran itu? Karena orang saja yang membicarakan. Baik. Sekarang kalau Anda melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad bisa menjelaskan sebuah pemberitaan dengan akurat dan benar. Kalau dia ada 2 ataupun 3 ataupun 4 bisa bertentangan. Dan itu bukan sifatnya pewahyuan. Karena Nabi penutup itu cuma seorang. Nabi penutup cuma seorang. Yang datang diutus kepada Bani Israel cuma Yesus. Yang lain bukan. Cuma Musa, yang lain bukan. Daud, yang lain bukan. Satu-satu mereka. Yesuslah satu-satunya manusia yang diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi terakhir. Rasul terakhir untuk kaum Bani Israel. Sedangkan penulis-penulis ini adalah wartawan-wartawan yang menceritakan tentang apa yang mereka kumpulkan atas peristiwa Yesus. Yang jadi masalah sekarang, harusnya Yesus menjadi satu-satunya sumber. Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana segala firman itu? Siapa sumber? Yesus. Mana segala firman yang Yesus sampaikan? Enggak ada lagi. Ya, seperti yang aku bilang Bang ya, timeline-nya itu kan seperti orang Kristen udah ada kitabnya pada abad pertama gitu kan. Dan sedangkan setelahnya itu baru adanya Al-Quran gitu, sehingga yang memberitakan pun satu orang, dan kami pun gimana mempertanyakan yang bagaimana gitu kan, soalnya duluan ini. Jadi gini Bang, menurut saya kan pada nabi-nabi di Al-Quran itu dia kan kayak beda isinya gitu, sedangkan nabi-nabi di Alkitab itu juga beda isinya, sehingga harusnya kita tarik sebuah informasi mana yang benar gitu, soalnya memang menceritakan satu hal yang sama tapi kayak berbeda-beda gitu. Oke, baik. Pertanyaannya harusnya begini. Dalam Islam, Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya yang membawa ajaran Tauhid. Beliau menegaskan bahwa Tuhan itu satu dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Dikutip dari surat Al-Maidah ayat 72. Dan Paulus dianggap sebagai tokoh yang mulai memperkenalkan konsep Yesus sebagai anak Allah. Dalam pengertian ilahi dan Tuhan, bagi ulama Islam ini adalah awal mula pergeseran menuju doktrin Trinitas yang dianggap sebagai penyimpangan dari Tauhid asli. Nabi Muhammad penerima firman dan penyampai firman. Sekarang Yesus dan juga penulis-penulis Bible, siapa di antara mereka yang menerima firman dari Elohim? Yesus kan? Berarti Yesus satu-satunya sumber. Yesus satu-satunya sumber. Bukan. Yesus enggak membawa Alkitab Bang. Dia membawa ajaran gitu. Iya, Yesus. Jadi polanya begini, Bung. Polanya begini. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang menerima ilham. Lalu Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabatnya kemudian menulis. Kenapa cuman satu Al-Quran? Karena seluruh tulisan murid sama semuanya, maka dibukukan menjadi satu kitab. Sedangkan kalau Yesus, dia satu-satunya sumber penerima firman, tidak pernah menyampaikan firmannya ke Markus, tidak pernah menyampaikan ke Lukas, tidak pernah ke Matius, tidak pernah ke penulis Yohanes, tidak pernah kepada Paulus. Mereka sibuk masing-masing independen mencatat sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku Lukas, buku Matius, buku Markus, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yesus sebagai sumber tidak mengenal buku Anda. Nabi Muhammad satu-satunya sumber memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk menghafal dan untuk menuliskan. Oleh karena hafalannya sama, oleh karena tulisannya sama, maka dibukukan cukup satu kitab. Karena semua tulisan murid, semua hafalan murid sama persis. Jadi ngapain banyak kitab? Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius.
Bahkan Markus tidak kenal kepada penulis Matius. Matius tidak kenal kepada penulis Yohanes. Begitu juga sebaliknya. Mereka tidak saling kenal satu sama yang lain. Karena Yesus bukanlah menjadikan mereka murid-muridnya. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal Markus. Yesus tidak mengenal Paulus. Mereka para penulis-penulis ini hanya menuliskan puluhan tahun setelah Yesus terangkat dari langit, dari bumi. Iya, Yesus itu nggak membawa kitab, cuman memberikan pengajaran. Dan siapa yang menulis Sama. ini? Nabi Itu Muhammad juga orang-orang begitu. yang diberikan ilham kepada Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad tidak diberi kitab. Jadi Nabi Muhammad menerima firman. ketika Nabi Muhammad menyampaikan. ketika memang Allah tidak memberikan kitab ini, yang artinya Tuhan seharusnya menghendaki gitu. Ketika nggak menghendaki ajaran seperti ini, maka tidak akan keluar namanya Alkitab. Karena Yesus atau Allah pun tidak menolak kitab-kitab ini. Yesus tidak bertemu dengan penulis kitab, apalagi kitabnya. Ya, seharusnya mereka pun kalau menfitnah Yesus itu disalib, harusnya mereka pun dilaknat itu Matius Markus itu. Memang dilaknat, memang dilaknat. Tidak ada kejadian seperti itu. Mereka malah Kata siapa? Coba Anda baca ulangan 18 nomor 20-22. Barang siapa yang menuliskan mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku katakan itu, maka mereka harus dibunuh. Tolong tunjukkan, sabar. Tolong tunjukkan kepada saya siapa dari penulis Bible yang tidak mati mengenaskan. Semua penulis Bible mati mengenaskan semuanya. Tak ada satupun yang tidak. Ada yang digoreng, ada yang diseret, ada yang dipotong lehernya. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan, barang siapa yang menuliskan karangan-karangan mengatasnamakan aku yang tidak pernah aku firmankan kepadanya, maka dia akan mati. Mati maksudnya di sana mati dengan sangat mengenaskan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah sekarang sederhananya gini, Yesus satu-satunya manusia yang datang ke tengah kaumnya Bani Israel, menerima firman dari langit dan menyampaikan firman itu kepada muridnya. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Begitu juga Nabi Muhammad. Bedanya, ketika Nabi Muhammad menerima firman, Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Hafalan dan tulisan itu digodok sama mereka, diajarkan, dihafalkan, dituliskan, dihafalkan, sampai kemudian utuh menjadi sebuah kitab. Nah, pertanyaan juga, kenapa bisa kita harus mempercayai perkataan Nabi Muhammad? Ini pertanyaanku sebagai Kristen ya. Oke, Sehingga baik. terbuatlah itu apa yang diucapkannya. Baik. Kenapa kita harus percaya masalah legitimasi lah apalah? Baik. Kenapa harus percaya kepada Nabi Muhammad? Karena beliaulah yang menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang sampai kepadanya itu mutlak murni sampai detik ini. Tidak ada perubahan satupun. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad di dalamnya tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan saling mendukung. Pengetahuan teknologi itu berkesesuaian dengan isi Al-Quran yang sudah dituliskan 1400 tahun silam. Bagaimana Al-Quran menjelaskan garis edar tata surya, Al-Anbiya ayat 33, dan banyak hal lagi. Langit tidak bertiang, Luqman ayat 10, sidik jari, Al-Qiyamah ayat 3, semua diceritakan. Ada laut yang tidak kemudian menyatu, ada api di bawah lautan, kemudian ada gunung pelangi, bagaimana kemudian angin mengkawinkan tumbuhan. Semua diterangkan dalam Al-Quran dan berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan hari ini. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Ini pasti petunjuk dari Tuhan. Buktinya apa yang diucapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan satu lagi, yang disebut firman Tuhan tidak akan mungkin lebih rendah pengetahuan yang ada di dalamnya daripada kemampuan berpikir manusia. Al-Quran sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan isinya. Bahkan ketika manusia melakukan penelitian dan menghasilkan hasil penelitian untuk ilmu, ternyata 1400 tahun silam Al-Quran lebih dulu kemudian menjelaskan itu. Bagaimana dengan Bible? Setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, direvisi, koreksi, revisi, koreksi. Artinya itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Buktinya manusia lebih pintar daripada kitab itu, sehingga kitab itu harus direvisi.
Kalau Al-Quran, siapa yang berani merevisinya? Siapa yang mampu kemudian mengoreksinya? Tidak ada. Karena pengetahuan yang ada di dalamnya lebih tinggi dari pengetahuan manusia. Manusia seluruhnya tunduk kepada Quran. Berbeda dengan Bible. Bible tunduk kepada orang-orang yang ada di lembaga Bible. Kalau dia merasa, oh ini sudah kurang pas untuk dipakai, mereka ganti, dirubah lagi, direvisi lagi. Ini sudah tidak pas lagi, dirubah lagi. Setiap saat itu yang terjadi di Bible. Artinya Bible memang bukan firman Tuhan. Karena kenapa? Manusia masa lebih pintar dari Tuhannya? Kalau Al-Quran 1400 tahun silam difirmankan oleh pencipta langit dan bumi, sampai hari ini tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan yang harus tunduk kepada Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi perkataan dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui, sehingga isinya lebih tinggi pengetahuannya daripada pengetahuan manusia. Itu, Bung. Oke, Abang dalam percaya hadis. Percaya? Justru itu kan ketika menurut kata Abang Al-Quran itu diperkatakan oleh Nabi Muhammad, lalu disuruh para sahabat-sahabatnya untuk menulisnya. Di detik yang sama pun sahabat-sahabatnya pun menuliskan apa pengajaran-pengajaran tentang Nabi Muhammad tersebut gitu kan. Sehingga yang menurut saya pun menolak